ada anak yang tega menusuk temannya dengan gunting hingga tewas. Ada. Anak sekecil itu teman-teman udah melakukan pembunuhan. Jika ada jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa nih anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, maka penahanan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dilakuin teman-teman. Kalau hukumannya begini, berarti korban gak dapat keadilan dong. Akhir-akhir ini kasus kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin marak terjadi. Parahnya nih, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini udah sampai ke lewat batas. Bayangin aja, anak-anak yang seharusnya main dan belajar malah melakukan kejahatan berat. Seperti kekerasan seksual hingga pembunuhan. Kayak kejadian yang baru-baru ini, di Musirawas Utara ada anak yang tega menusuk temannya dengan gunting hingga tewas. Ada. Anak sekecil itu teman-teman udah melakukan pembunuhan. Padahal di usia mereka, anak-anak itu harusnya sibuk main, belajar, dan mengeksplor banyak hal. Tapi, kenyataannya, ada yang terjerumus ke dalam tindakan kriminal yang serius banget. Dan biasanya nih, para pelaku hanya diberi hukuman ringan. Ya, karena masih di bawah umur. Kacau. Kalau udah melakukan kejahatan serius kayak gini, hukumannya harus gimana? Apakah cukup dengan dibina? Atau harus dikasih hukuman yang lebih tegas, biar mereka pada jera? Biar kalian nggak salah paham, sini aku jelasin di Mudah Paham. Sebenarnya teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA, udah dijelasin ya teman-teman. Kalau anak usia 12 tahun hingga di bawah 18 tahun, itu nggak bisa dijatuhi sanksi pidana formal, alias nggak bisa diadili layaknya orang dewasa. Nah, sebelum lanjut nih teman-teman, aku mau ngasih info dulu nih. Kalau di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini, anak yang melakukan tindak kriminal itu disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi, nextnya aku bakal bilang anak yang berkonflik dengan hukum ya teman-teman. Dalam undang-undang ini udah dijelasin nih teman-teman, kalau anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan tindak pidana anak seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir, penjara. Sedangkan untuk anak yang berusia di bawah 14 tahun cuma dikenakan tindakan aja, seperti dikembalikan ke orang tua atau diserahkan ke lembaga pembinaan kesejahteraan sosial untuk dibina. Tujuannya ya untuk melindungi masa depan dari anak itu sendiri. Kalau hukumannya begini, berarti korban gak dapat keadilan dong. Ya, bisa dibilang gitu ya teman-teman. Apalagi di Undang-Undang SPPA ini bilang nih, kalau penahanan anak itu adalah upaya terakhir. Kalian ingat gak nih sama kasus influencer Mom and Putrio atau Nur Dalilah Putri? Anaknya yang belum genap berusia 5 tahun pada waktu itu dilecehkan oleh anak yang berusia 8 tahun ketika beribadah. Kasus ini sempat viral kemarin karena walaupun sudah melapor, pelaku hanya direhabilitasi dan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Soalnya terduga pelaku berusia di bawah 12 tahun. Memang miris ya teman-teman. Sebenarnya untuk mencapai hukuman tahanan ada syaratnya nih teman-teman. Penahanan hanya bisa dilakukan jika anak berusia 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun penjara atau lebih. Akan tetapi, jika ada jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa nih anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, maka penahanan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa dilakuin teman-teman. Jadi, kenapa sih perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat berbeda dari orang dewasa? Jawabannya ada di filosofi hukumnya. Undang-Undang SPPA ini adalah hasil pergeseran dari model sistem yang lama. Dulu, hukum anak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pendekatan utamanya adalah retributif alias pembalasan. Anak yang salah harus dihukum setimpal. Tapi ternyata pendekatan ini malah punya dampak buruk yang signifikan. Anak yang masuk penjara sering dicap negatif dan sulit kembali kepada masyarakat. Bahkan, penjara sering berfungsi sebagai sekolah kejahatan, yang justru meningkatkan kemungkinan mereka mengulangi tindak pidana di masa depan. Makanya, dibuatlah Undang-Undang SPPA yang baru ini. Filosofi utamanya adalah restoratif dan humanis. Tujuannya bukan lagi menghukum, tapi membina, melindungi, dan memulihkan. Nama lapas anak diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA
untuk mencerminkan perubahan cara pandang ini teman-teman. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini makin kelewatan, apakah hukuman seperti pembinaan sudah cukup? Jadi ada dua sisi nih teman-teman. Ada sisi pro dan sisi kontra. Sisi pro percaya bahwa pendekatan ini dapat mencapai perdamaian dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Selain itu, korban juga punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan pemulihan kerugian. Sedangkan untuk sisi kontra, mereka ada kekhawatiran nih, kalau keadilan restoratif ini hanya menjadi ilusi, terutama untuk kasus kekerasan seksual. Ada resiko hak korban terabaikan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, ada kekhawatiran juga nih bahwa pelaku dapat memainkan proses mediasi untuk menekan korban. Dan ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua belah pihak dapat membuat korban semakin menderita. Menurut aku, inti masalah ini bukan memenjarakan atau membebaskan anak, tapi ini tentang dua filosofi keadilan yang berbeda. Tantangan terbesar saat ini adalah menemukan keseimbangan yang dapat memberikan rasa aman bagi publik tanpa mengorbankan masa depan anak. Jadi, publik akan bertanya-tanya lagi nih, apakah ini adil atau enggak? Sistem hukum kita sudah memilih jalur rehabilitasi dan perlindungan. Sebuah pilihan yang berakar pada pandangan bahwa anak-anak adalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Tapi, ini bukan berarti mereka lepas dari tanggung jawab. Anak-anak tetap harus menjalani proses hukum yang berujung pada tindakan atau pidana. Tapi, fokusnya tetap pada pembinaan, bukan pembalasan. Kalau menurut aku, solusi jangka panjang dari masalah ini adalah memperkuat implementasi Undang-Undang SPPA agar lebih efektif. Termasuk memastikan bahwa program rehabilitasi sosial benar-benar berfungsi secara optimal. Peran orang tua juga sangat penting nih teman-teman, biar anak bisa tumbuh lebih baik. Sehingga mencegah anak berkonflik dengan hukum sejak awal. Gimana teman-teman, setuju nggak sama POV aku? Coba deh tulis opini kalian di kolom komentar. Aku Dimas pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.